Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya anak-anak. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan telinga kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh belajar setiap apa yang boleh menjadi firman hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Amsal 14 ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, hari ini Bu Fiska mempunyai sebuah cerita tentang seorang perempuan bernama Mona. Mona ini berkuliah di salah satu kampus yang ada di Prancis. Nah, di sana di Prancis anak-anak sistem transportasinya itu menggunakan sistem transportasi yang otomatis. Bagaimana ya itu kira-kira? Nah, sistem transportasi yang otomatis itu contohnya ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita hanya perlu membeli tiket dengan cara memencet sebuah mesin. Nah, setelah itu baru kita menunggu di sebuah pemberhentian bis atau di tempat kendaraan umum. Nah, setelah itu kita boleh naik dan kita akan diturunkan di tempat tujuan kita. Biasanya orang-orang di sana atau petugas-petugas kendaraan umum tidak akan mengecek, hanya kemungkinan kecil saja akan dicek. Mona melihat itu dan dia mengamati kebiasaan-kebiasaan orang di Prancis. Melihat kebiasaan itu anak-anak, Mona jadi berpikir, bagaimana ya kalau hari ini aku tidak usah membeli tiket saja untuk pergi ke kampus, tapi aku berdiri dan aku akan naik ke kendaraan umum untuk membawaku ke kampus. Dengan hati-hati dia naik ke kendaraan umum tanpa membeli tiket. Betul saja anak-anak, Mona hari itu tidak ketahuan karena petugasnya tidak mengecek tiketnya. Nah, dia merasa senang dan bangga. Wah, hari ini aku tidak ketahuan. Lalu beberapa minggu setelahnya, dia mencoba lagi. Aku tidak akan beli tiket lagi, siapa tahu hari ini aku tidak ketahuan lagi. Nah, untuk yang kedua ini, Mona juga tidak ketahuan. Mona sangat senang. Nah, melihat itu anak-anak, Mona sangat ingin memanfaatkan keadaan ini untuk mengirit biaya kuliah di sana, mengirit untuk pengeluarannya supaya lebih sedikit pengeluarannya, bukan hanya untuk transportasinya. Nah, berulang-ulang selama bertahun-tahun Mona melakukan itu. Dia pernah tertangkap 1-2 kali, tapi dia melakukannya lagi. Setelah itu akhirnya dia lulus kuliah.
Dia mendapatkan nilai yang terbaik di kampusnya. Setelah dia lulus dari kuliah, dia mencoba memasukkan lamaran untuk pekerjaan. Dia memasukkan lamaran-lamaran itu ke perusahaan yang besar. Mona sangat percaya diri dia akan diterima karena dia mendapatkan nilai yang bagus, karena dia sangat pandai. Beberapa hari setelahnya, Mona mendapat panggilan dan mendapat jawaban dari salah satu perusahaan. Ternyata anak-anak, Mona ditolak oleh perusahaan itu. Dia tidak diterima untuk bekerja di perusahaan itu. Kira-kira kenapa ya? Nah, Mona bertanya kepada manajernya. Selamat siang Pak, kenapa kok saya ditolak? Kenapa saya tidak diterima di perusahaan ini, katanya. Lalu Pak manajer itu menjawab, maaf Nona, Anda memang orang yang pandai dan Anda memang orang yang kami cari dalam bidang ini. Tetapi maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Mona bertanya, kenapa Pak? Kok saya tidak diterima padahal saya masuk kualifikasinya. Saya masuk sebagai orang yang dicari, kenapa saya tidak diterima di perusahaan ini? Bapak itu menjawab, jadi begini, setelah pemeriksaan data, kami menemukan Anda telah tertangkap 3 kali tidak membayar tiket atau tidak membeli tiket saat menaiki kendaraan umum. Mendengar itu Mona kaget. Oh, yang itu Pak? Ya, saya mengakuinya. Tapi apakah hanya karena hal kecil seperti itu saja saya jadi tidak diterima di perusahaan ini? Ini sangat tidak adil. Nah, lalu Pak manajer itu menjawab, perkara kecil, maaf Nona, itu bukan perkara kecil bagi kami. Karena bagi kami, semua orang di sini percaya dan yakin akan kejujuran masyarakat di tempat ini. Semua perusahaan juga sama menerapkan kejujuran pada setiap pekerjanya. Untuk hal kecil seperti ini saja Anda sudah tidak jujur, apalagi jika nanti kami beri tanggung jawab yang sangat besar. Begitu kata Pak manajer. Lalu Mona berpikir, tapi Pak, waktu itu saya tidak ada uang kecil, jadi saya tidak membeli tiket yang sudah ada. Pak manajer menjawab, tidak Nona, kami tidak menerima alasan yang Anda sampaikan. Maaf Nona, kami tidak percaya lagi kepada Anda karena satu, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada, dan yang kedua, Anda tidak dapat dipercaya karena saat masuk pertama kali di negara ini saja Anda sudah berbohong, Anda sudah tidak jujur dalam menaiki kendaraan umum. Nah, mendengar jawaban dari Pak manajer itu, Mona sangat menyesal dan sangat sedih karena dia sudah berlaku tidak jujur selama berulang-ulang. Memang kejujuran itu tidak langsung diketahui, kebohongan Mona itu tidak langsung diketahui oleh banyak orang, tetapi berakibat yang sangat buruk pada kehidupan Mona. Nah, anak-anak, setelah mendengar cerita ini, dari kisah ini tadi, hal penting yang dapat kita pelajari adalah walaupun kita anak-anak adalah anak yang pintar, anak-anak yang pandai, mempunyai bakat yang sangat luar biasa, tetapi ketika anak-anak tidak jujur, anak-anak tidak dapat menggunakan kepintaran anak-anak untuk menutupi kekurangan anak-anak. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk selalu berbuat baik dan hidup yang jujur. Kita diminta untuk menjadi contoh sebagai garam dan terang dunia. Sesuai kehendak Tuhan, Tuhan tidak berkenan jika ada anak yang tidak jujur dan akan menjatuhkan hukuman pada yang berlaku bohong. Nah, mulai hari Senin, anak-anak akan mengikuti PAS. Anak-anak harus belajar dengan baik. Walaupun Bapak dan Ibu guru tidak mengawasi anak-anak ketika mengerjakan soal-soal PAS, Bapak dan Ibu percaya anak-anak akan mengerjakannya dengan baik dan sungguh-sungguh, dan anak-anak mengerjakannya dengan jujur. Bu Fiska berharap anak-anak
mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sehingga anak-anak bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nilai yang baik itu penting, tetapi kejujuran juga jauh lebih penting. Begitu ya anak-anak ya. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan. Kiranya anak-anak dapat belajar untuk hidup jujur dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, setelah anak-anak mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang telah anak-anak sediakan di rumah. Anak-anak bisa memasukkan dalam tempat yang telah kalian sediakan. Dan untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir kami dalam ibadah hari ini. Kami mengucap syukur, kami juga boleh mempersembahkan sedikit berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa jikalau besok hari Senin kami akan memulai PAS, kiranya Engkau memberkati kami dalam kami belajar dan mempersiapkan diri kami. Ajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang jujur, walaupun kami berada di rumah dalam mengerjakan PAS, tapi kami mohon pimpinan Tuhan agar kami boleh jujur dalam mengerjakan setiap tes atau PAS yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam kami mempersiapkan diri untuk menghadapi PAS. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah hari ini sudah selesai. Kiranya anak-anak juga bisa belajar dan masih mempersiapkan diri untuk PAS minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.